Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Ya, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai organ gerak hewan dalam muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Yuk, kita mulai. Baik anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Nah, menurut kalian, hewan apakah ini? Ya, benar, ini adalah hewan kelinci. Nah, apakah kalian tahu bahwa kenapa kelinci itu bisa loncat dan berlari? Jadi anak-anak, kelinci dapat meloncat dan berlari karena kelinci didukung oleh organ-organ gerak yang dimiliki olehnya. Nah, pada dasarnya, organ gerak kelinci dan hewan-hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Perlu kalian pahami, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Jadi, organ gerak ini merupakan hal yang penting. Baik anak-anak, salah satu ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu gerak? Gerak secara umum dapat diartikan yaitu berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem otak. Nah, anak-anak, kegunaan organ gerak itu yang pertama ada berjalan, berlari, memegang, melompat, berenang, dan memanjat, dan masih banyak lagi hal yang dapat kita lakukan karena di dalam tubuh kita ini memiliki organ gerak. Baik anak-anak, alat gerak pada manusia dan hewan yaitu terdiri dari dua macam. Yang pertama alat gerak pasif, yang kedua alat gerak aktif. Untuk alat gerak pasif yaitu tulang dan untuk alat gerak aktif yaitu otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak ini membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Baik anak-anak, tulang. Tulang memiliki peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan. Pada otot, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang tersebut ikut bergerak, sehingga membuat kita dapat mengarahkan tulang-tulang yang ada pada tubuh kita dengan baik. Baik anak-anak, apakah sampai di sini kalian sudah paham? Nah, ibu ingatkan lagi anak-anak, organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Tentunya alat gerak hewan dan manusia terdiri dari dua macam. Yang pertama alat gerak pasif dan yang kedua alat gerak aktif. Untuk alat gerak pasif yaitu tulang dan untuk alat gerak aktif yaitu otot. Sekarang ibu ingin bertanya nih kepada kalian semua. Siapa di sini yang gemar membaca buku? Ya, alhamdulillah, pasti semuanya suka dong membaca buku ya kan? Nah, di sini ibu minta kalian untuk membuka buku halaman 5. Nah, di situ ada teks cerita. Nah, kalian cermati bacaan tersebut. Di dalam teks cerita tersebut terdapat beberapa ide pokok loh anak-anak. Nah, kalian tahu tidak apa itu ide pokok? Ide pokok merupakan ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap suatu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ingat ya anak-anak, ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok saja. Nah, apa sih fungsi ide pokok itu? Fungsi ide pokok adalah
suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Nah, Ibu punya tips nih untuk menemukan ide pokok. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat, lalu cermati kalimat pertama hingga akhir. Kedua, setelah itu temukan inti bacaan dari paragraf tersebut. Dan yang ketiga, tandai ide pokok yang sudah kalian temukan agar tidak lupa. Ingat ya anak-anak, perlu kalian pahami, dalam menemukan ide pokok, kalian harus membaca seluruh bacaannya dari awal hingga akhir. Jangan main, misalkan udah tahu nih ide pokok ada di awal kalimat. Nah, tidak boleh seperti itu. Intinya kalian harus baca dulu dari awal hingga akhir, baru kalian tentukan inti bacaannya. Nah, inti bacaan itu disebut dengan ide pokok. Nah, dari materi yang sudah